وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. Agama Islam ini agama yang sudah sempurna, nggak boleh tambah-tambah lagi. Ini penting dalam kita beragama ini, karena kalau kita lihat semakin hari kok banyak tambah-tambahan. Semakin hari kita berpikir ya itu mungkin kerjaannya dari ahlul bid'ah ya, nambah lagi. Ternyata ada sebagian ahlus sunnah juga udah mulai ikut-ikutan nambah-nambah dalam beragama ini. Nggak tahu dia belajar apa itu, ya. Sampai punya gelar lagi, kok nambah-nambah ini, kok ikut begini. Beda lagi agama Islam sempurna. Dan dia hafal ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam. Kalau ada orang menambah-nambah dalam agama ini, membuat satu ibadah, membuat satu perayaan, membuat satu acara zikir, sholawatan atau bid'ah yang Nabi nggak contohkan, berarti pada saat itu dia menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Orang yang mengadakan yang baru dalam agama menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Seolah-olah ada agama yang belum Nabi sampaikan. Sedangkan agama ini Nabi sudah sampaikan semuanya. Kemarin saya bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun. Enggak tersisa sedikit pun. Apa saja yang membawa kalian ke surga sudah dijelaskan kepada kalian. Apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan lengkap agama ini. Lengkap semua. Enggak boleh tambah-tambah. Ketika orang menambah-nambah dalam agama ini, dia menuduh Nabi Muhammad khianat. Dan orang ketika melakukan perbuatan bid'ah, bid'ahnya dibilang apa sama dia? Hasanah. Dalam Islam enggak ada bid'ah hasanah. Nama orang ada hasanah. Ibu hasanah. Kalau bid'ah enggak ada yang hasanah. Nabi bersabda apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatin neraka. Nabi yang bersabda demikian. Kok tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini baik? Yang kita ikut siapa? Quran dan sunnah, bukan ulama yang kita ikut. Ini dalam beragama penting. Kalau enggak kita akan terus kata ulama ini begini, kata syekh gini-gini, kata imam ini. Loh, kita beragama ini ikut dalil apa ikut ulama? Dalil. Nabi sudah bersabda SAW, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa mengadakan satu yang baru dalam agama yang tidak dicontoh dari kami, tertolak. Nas dalil. Nah, sekarang mulai dikemas tuh bid'ah itu. Dikemas gimana? Masalah khilafiyah. Ini gimana? Khilafiyah. Saya pikir yang ngomong itu kalau memang di ahlul bid'ah, kiai-kiai ahlul bid'ah, memang biasa dia. Sekarang yang udah sekolah, ya, punya gelar khilafiyah. Ya bid'ah tetap bid'ah, nggak ada khilafiyah. Yang namanya bid'ah ya bid'ah. Khilafiyah bukan ilmu. Kalau sudah jelas dibilang bid'ah ya bid'ah. Jangan dibilang khilafiyah. Nanti dibawakan ya hadis yang nggak ada asalnya. Ikhtilafu ummati rahmatun. Nggak ada asalnya, bukan sabda Nabi itu. Sallallahu alaihi wasallam, bukan sabda Nabi.
Ikhtilaf umatku rahmat. Berarti bersatu umatku azab. Iya tidak? Kalau mengatakan khilaf umatku itu rahmat, berarti bersatunya azab. Enggak ada itu hadis. Kita pakai dalil. Kalau memang sudah dikatakan bahwa ini bid'ah, katakan bid'ah. Di zaman Nabi enggak ada. Enggak dilakukan. Beda, jelaskan beda. Ini penting supaya umat tidak bingung. Jangan dianggap baik. Sebab kalau kita mengadakan yang baru dalam agama kita anggap hasanah, kita menuduh Nabi Muhammad khianat. Saya bawakan perkataan Imam Malik ya. Kata Imam Malik rahimahullah. Imam Malik bin Anas, gurunya siapa? Imam Syafi'i. Dia wafat tahun 179 Hijriah. Kata Imam Malik bin Anas, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan SAW khana risalah fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Kata beliau, "Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina." Ini perkataan ini dimuat oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Perkataan Imam Malik ini dimuat oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam di juz yang pertama. Kata Imam Malik begini, "Man ibtada'a fil Islam," barang siapa mengadakan satu yang baru dalam agama. Yang baru dalam agama. Yarah hasanatan. Yang dianggap bid'ah itu apa? Hasanah, kata Imam Malik. Yang orang itu menganggap bid'ah itu apa? Hasanah. Faqad za'ama anna Muhammadan SAW khana risalah. Maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Fa inna Allah yaqul, karena sungguhnya Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kemudian kata beliau lagi gini, rahimahullah, kata beliau, "Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina." Apa yang tidak menjadi agama pada zaman itu, sekarang pun enggak jadi agama. Ada di buku ini, ada perkataan Imam Malik tentang sempurnanya agama Islam, ada di buku ini. Jadi, ikhwan fillah, azakumullah, bahwa agama Islam sudah sempurna, nggak boleh kita tambah-tambah lagi. Jadi kita ikut apa yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam akidah, dalam ibadah, dalam manhaj, dalam dakwah, sudah sempurna. Ikut, sudah. Gitu. Jangan buat yang baru dalam agama. Nanti kalau udah buat yang baru, lama-kelamaan akan sesat manusia ini. Sesat. Karena syaitan ketika dia menyesatkan manusia, itu enggak sekaligus. Allah menyebutkan, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Berarti apa? Syaitan ketika menyesatkan manusia, khatwa-khatwa. Khatwa-khatwa, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan sulit orang untuk keluar. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, orang setan itu ketika menyesatkan manusia itu dengan bid'ah. Yang tadinya bid'ah itu kecil, dianggap kecil, dianggap remeh, kemudian menjadi besar, dan orang itu sulit untuk keluar dari situ. Antum boleh saya ambil contoh ya tentang bid'ahnya Khawarij. Awalnya cuma zikir aja di masjid, bikin halaqah, kata pimpinannya sabbihu mi'ah, yang lain bilang kabbiru mi'ah, halilu mi'ah, bacalah takbir 100 kali, bacalah subhanallah 100 kali, bacalah Allah 100 kali, cuma gitu aja. Dipimpin, mulai dia zikir. Istilah orang sekarang zikir jama'i, berjamaah. Nggak ada zikir jama'i dalam Islam, nggak ada zikir berjamaah. Nabi nggak pernah contohkan. Awalnya itu. Akhirnya Abdul Mas'ud radhiyallahu lihat seperti itu, dimarahi. Di sini yang kadang-kadang tidak ada seperti Abdul Mas'ud radhiyallahu an. Ingkarul munkar. Perbuatannya baik. Tasbih baik,
Tapi ketika dia tidak mengikuti contoh Nabi dan nggak pernah ada di zaman Nabi dan di zaman sahabat nggak ada, dilakukan oleh orang ini, ditegur dengan keras. Sampai kata mereka, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak kehendaki kecuali kebaikan. Omongan ini betul nggak kebaikan? Betul kebaikan yang melakukan. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Kebaikan atau tidak? Kebaikan. Yang tidak benar di sini apanya? Caranya yang benar. Caranya Nabi nggak contohkan. Zikirnya benar karena Allah memerintahkan berzikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Tapi caranya salah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu an, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang mengendaki kebaikan itu nggak sesuai dengan sunnah, nggak sesuai dengan sunnah. Akhirnya apa? Sesat. Makanya langsung setelah kejadian itu ditinggal Mas'ud, perawi hadis ini mengatakan ternyata orang-orang yang zikir jamaah itu dia bergabung dengan Khawarij memerangi siapa? Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bergabung, awalnya bid'ah kecil kan. Cuma cara zikir mereka bikin, akhirnya apa? Lama-kelamaan menjadi besar, nggak bisa keluar, bergabung mereka dengan Khawarij. Untuk memerangi siapa? Memerangi Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Gabung dengan Khawarij. Yang Nabi katakan tentang Khawarij apa? Al-Khawariju kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjingnya neraka, kata Rasulullah SAW. Awalnya kecil bid'ah itu. Makanya kita jangan main-main masalah bid'ah, masalah besar. Syirik, bid'ah ini masalah besar, bukan masalah kecil. Yang kita wajib hati-hati. Dan juga nggak boleh dipermainkan dalam omongan sehari-hari, nggak boleh. Ada orang suka mempermainkan ini bid'ah, ini nggak boleh. Atau dalam bergurauan, bercanda nggak boleh. Ini agama. Kita gunakan pada tempatnya ketika betul-betul perbuatan itu nggak sesuai dengan sunnah, kita katakan bid'ah. Dan Nabi yang mengatakan demikian, sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali mengucapkan kalimat bid'ah siapa? Mengingatkan manusia tentang bahaya bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Yang mengatakan bahwa semua bid'ah sesat siapa? Rasulullah SAW. Yang mengatakan bahwa semua kesatuan tempat neraka siapa? Rasulullah SAW. Nah kalau kita sampaikan begini, orang akan mengatakan, wah keras dakwanya. Keras. Apanya yang keras? Ini hadis Nabi. Saya dakwah nggak ngelemparin batu kok. Tapi itu yang kemudian orang mengatakan keras. Ketika kita jelaskan tentang tauhid, tentang bahaya syirik, dikatakan keras. Jadi maunya setan ini, maunya setan, kata setan, jangan yang begitu bawanya. Ya takwa aja, wahai manusia takwa kepada Allah, nggak usah dijelaskan. Yang marah ketika kita jelaskan tentang syirik, tentang bid'ah, yang marah siapa? Setan pertama kali. Kemudian setan mewahyukan kepada wali-walinya, wali setan ini. Untuk apa? Untuk marah. Karena setan juga punya apa? Punya wali. Jadi ada dua wali. Ada wali Allah, ada wali setan. Makanya Syekhul Islam punya kitab namanya Al-Furqanu Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'i Syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali setan. Dan ini terus sepanjang sejarah. Artinya dari mulai dakwah ini didakwakan pertama kali oleh Nabi Nuh alaihissalam, karena Rasul yang pertama Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad SAW, sampai terus kepada sahabat tabi'in, sampai sekarang ketika orang mendakwakan mesti dimusuhi. Kalau mendakwakan dakwah apa? Dakwah tauhid. Kalau dakwah cinta nggak ada yang musuhin. Ya, kalau dakwah cinta tematik nggak ada yang musuhin. Ketika tauhid, nah mulai setannya bangkit nih, mau merangi nih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.